Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Alpayat, kelas TK 3E, dengan NIM 240604112. Di sini saya akan menjelaskan tugas dasar pemrograman yang berjudul simulasi ATM dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Oke, langsung saja kita lanjut ke videonya. Ya oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini pada baris pertama ini ada fungsi library atau header, biasa disebut dengan header. Di sini ada include stdio.h untuk biasanya digunakan untuk input atau output. Nah, di bagian ini seperti kayak printf, scanf. Terus selanjutnya di sini ada include stdlib.h, biasanya digunakan untuk sistem ataupun untuk keluar atau exit. Terus di sini ada string.h untuk operasi string. Terus ada conio.ah, biasa digunakan untuk gets untuk input pin supaya input pin user itu tersembunyi. Terus time.ah untuk mengatur waktu pada struk ATM saya. Di sini saya menggunakan fungsi time.ah supaya ada pel waktu transaksinya itu bisa kita lihat kapan transaksi itu atau struk transaksi itu dalam waktu yang user pakai. Terus selanjutnya di sini ada define finlike 4. Di sini saya menggunakan password atau inputan password itu sebanyak 4. Sebenarnya di sini bisa saja user atau bisa kita ubah menjadi 8 ataupun berapapun yang kita mau. Tetapi di sini saya menggunakan sebanyak 4 kali ketik, biasa disebut seperti itulah. Terus di sini tipe depth stroke. Di fungsi tipe depth stroke ini, di sini di dalam fungsi tipe depth stroke ini, di sini ada chart username, artinya user memasukkan input username mereka itu maksimal 20. Artinya dihitung dari 0 sampai 19. Di sini ada integer pin, integer saldo, akun. Terus untuk fungsi selanjutnya itu ada fungsi prototype. Nah, di dalam fungsi prototype ini ada void frame, void pin ATM, input pin, daftar akun, integer login akun user, void cek saldo menggunakan pointer, artinya menggabungkan akun dan user, tarik tunai, setor tunai, cetak struk. Ini adalah fungsi-fungsi yang ada di codingan ini. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke fungsi main. Nah, di dalam fungsi main ini ada terjadi perulangan. Sebelum kita masuk ke perulangan itu, kita terlebih dahulu menjelaskan logika-logika awalnya itu. Di sini ada integer pilihan. Integer pilihan ini menyimpan username, pin atau saldo. Nah, selanjutnya di sini do, artinya ada perulangan. Jenis perulangan di sini do while atau looping. Nah, terus selanjutnya di fungsi di perulangan ini ada sistem CLS. Di sini untuk sistem CLS ini artinya membersihkan layar konsol supaya tampilan seperti ATM sungguhan, supaya kayak lebih fresh gitu. Nah, di dalam fungsi main ini ada daftar akun, login, keluar, dan pilih menu. Saya menggunakan %n garing n ini supaya tampilannya bagus, rata kanan. Nah, selanjutnya di sini ada percabangan. If pilihan 1, pengguna akan diarahkan ke daftar akun. Jika pengguna memilih nomor 2, maka dia akan masuk ke login atau user. Nah, terus selanjutnya di sini integer, menu,
perulangan menu ATM. Nah, di sini juga ada percabangan menggunakan switch cache supaya tampilannya lebih rapi di dalam banyak pilihan. Nah, di sini switch cache ini yang pertama itu menampilkan cak saldo, tarik tunai, store tunai. Jika pengguna memilih 4 while menu tanda seru sama dengan 4 ini, maka user akan keluar dari menu ATM atau kembali ke menu utama. Return 0, program selesai. Selanjutnya di sini fungsi untuk implementasi. Fungsi implementasi ini di sini saya membuat fungsi implementasi ini supaya fungsi ini lebih rapi menggunakan ASCII itu supaya tampilan layar ATM-nya ini lebih rapi. Oke, untuk fungsi implementasi ini untuk kayak membuat tampilan supaya tampilannya itu lebih rapi. Terus selanjutnya kita masuk di fungsi menu ATM. Di fungsi menu ATM ini, di dalam fungsi menu ATM ini ada sistem CLS. Sistem CLS ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, supaya tampilan ATM itu lebih fresh. Artinya yang sebelumnya itu dihapus. Di dalam fungsi menu ATM ini ada cak saldo, tarik tunai, store tunai, logout. Terus pilih menu. Nah, untuk yang bagian ini yang di sini ini saya membuat yang ini supaya tampilannya itu rata kanan agar lebih rapi. Oke, terus selanjutnya itu fungsi input pin. Nah, ini fungsi untuk input pinnya. Oke, sini. Di sini ada integer input pin, artinya di sini ada inputan untuk pin. Pin bertipe integer. Nah, untuk integer pin sama dengan 0 ini supaya di sini tidak ada sampah memori atau proses penggabungan digit berjalan. Terus di sini ada saya itu chart gets supaya membaca satu karakter, tidak perlu menekan enter. Artinya kalau pengguna memasukkan username atau password mereka, kalau sudah sesuai artinya tidak menekan enter, maka dia langsung akan masuk ke daftar menu. Terus di sini ada print bintang. Untuk yang print bintang ini supaya user atau ketika user memasukkan password, maka yang ketika memasukkan angka ataupun huruf, maka yang keluar itu hanya bintang-bintang ini, tidak ada angka atau huruf yang keluar, supaya privasi user itu terjaga. Oke, langsung saja kita masuk ke fungsi daftar akun. Nah, di dalam fungsi daftar akun ini ada akun U. Untuk akun U ini adalah struk. Yang U ini adalah variabel bertipe akun. Digunakan untuk, saya menggunakannya untuk username, untuk menampung username, pin atau saldo. Terus file tanda bintang app, terus open. Di sini kegunaannya itu supaya tidak menimpa data akun yang lama. Kayak kita masukin akun yang sudah logout supaya tidak tertimpa, maka di sini kode ini fungsinya seperti itu. Terus sistem CLS supaya tampilan lebih fresh, frame, daftar akun, username, print, pin. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke fungsi login. Di dalam fungsi login ini ada file tanda bintang, simbol bintang, app sama dengan open akun txt. Artinya di sini membuka file akun txt. Digunakan di sini mode R atau read only untuk membaca data akun yang sudah terdaftar. Terus selanjutnya di sini ada char, uname atau username. Variabel bertipe ini untuk variabel bertipe sementara untuk menampung data akun yang dibaca dari file. Artinya username sebanyak kayak yang pertama tadi, username sebanyak 20 karakter, hitung dari 0 sampai 19. Sistem CLS untuk tampilan lebih fresh.
di sini prime login untuk menampung menggunakan fungsi reusable. Nah, terus print username, print pin. Terus di sini ada perulangan, di sini ada while. Nah, kondisi while di sini ini adalah perulangan utama login. Di sini juga ada if, membandingkan dua string atau mengembalikan 0 jika sama untuk yang di if ini. Temp saldo sama dengan 0. Return. Oke, langsung saja kita masuk ke fungsi cek saldo. Nah, di dalam fungsi cek saldo ini terdapat operator U. Nah, ini operatornya. Di sini fungsi operator ini atau disebut menggabungkan pointer di sini supaya inputan yang kita masukkan itu keluar menjadi angka rupiah. Nah, di sini Rp. Nah, supaya misalnya contohnya rupiah 50.000. Nah, selanjutnya ke fungsi tarik tunai. Nah, di fungsi tarik tunai ini ada void tarik tunai akun pointer U. Terus print jumlah tarik. Di fungsi tarik tunai ini di sini terjadi user akan diarahkan ke tunai. Nah, kayak misalnya menarik saldo. Terus di sini ada integer J, terus printf. Nah, untuk if J lebih besar 0, di sini fungsinya itu untuk mencegah nilai negatif atau 0. Nah, untuk integer J ini saya jelaskan supaya kita lebih paham. Integer J ini menyimpan jumlah uang yang ingin ditarik bertipe data integer. Makanya di sini if J lebih besar sama dengan 0. Artinya kalau user atau pengguna menarik uang, dia mencegah nilai negatif atau 0. Terus fungsi selanjutnya di sini ada store tunai. Nah, di dalam fungsi store tunai ini ada void store tunai, terus integer J. Yang saya bilang tadi, integer J ini adalah menyimpan jumlah uang yang di store bertipe data integer. Terus printf garing n jumlah store, scanf %d dan d dan j, artinya ini adalah alamat variabel. Terus if j lebih besar 0, artinya memastikan jika user atau pengguna masukkan uang itu tidak boleh nilai negatif atau 0. Terus U operator saldo plus sama dengan J. Artinya di sini adalah saldo akun. Di sini menggunakan operator assignment. Jika pengguna menyetor user store tunai, jika inputan tidak valid, maka di sini keluar printf nominal tidak valid atau saldo tidak masuk akal. Artinya user atau pengguna itu memasukkan nilai min atau 0. Makanya di sini keluar nominal tidak valid. Di sini untuk sistem pause-nya itu supaya memberikan waktu user membaca hasil transaksi. Artinya program ini berhenti sementara. Untuk fungsi selanjutnya ini fungsi cetak stroke, void cetak stroke. Nah, di sini ada time menggunakan tipe data waktu. Jadi tipe data waktu ini adalah waktu yang diambil sekarang seperti store tunai, maka dengan mencetak stroke. Jadi pas saat mencetak stroke itulah waktu yang akan diambil. Chart file 50, file logo simbol bintang F, open file W. Artinya W ini adalah menulis file baru. Jika file yang sudah ada, maka dia akan ditimpa. Jika file tidak ada, maka dia akan dibuat baru. Terus printf struk transaksi ATM. Struk transaksi itu ada user, jenis, jumlah, saldo, dan waktu yang ditampilkan pada saat mencetak struk. F close, F
menyimpan data ke disk atau mencegah memori leak. Terus printf transaksi berhasil. Oke, baik, langsung saja kita langsung masuk ke output simulasi ATM ini. Di sini langsung saja kita run. Nah, di sini bisa kita lihat untuk outputnya seperti ini. Output di simulasi ATM berbasis konsol. Pada tampilan ini kita ada menu daftar akun, login, keluar. Ini untuk tampilan yang awal. Nah, langsung saja kita daftar akun dulu untuk pengguna baru. Kalau yang sudah buat akun bisa login. Oke, kita klik daftar akun, masuk ke angka 1, enter. Nah, di sini kita akan masukkan username, misalnya contoh ID, enter, pin misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini akun berhasil dibuat. Kita klik enter. Nah, pada saat kita masuk di sini, pada saat kita klik enter di sini akan muncul menu utama pada sistem simulasi ATM ini. Di dalam menu ini ada daftar akun, login, keluar. Nah, setelah kita buat akun, di sini langsung saja kita untuk klik nomor 2 untuk masuk ke akun yang sudah kita buat tadi. Klik nomor 2, enter. Nah, kita masukkan username yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita sudah masuk di menu ATM. Di menu ATM ini yang pertama itu fitur-fiturnya itu yang pertama itu ada cek saldo, tarik tunai atau tarik saldo. Yang ketiga store tunai atau kita monitor saldo. Yang keempat itu logout. Nah, sekarang kita coba satu persatu untuk menu di ATM ini apakah berjalan atau error. Untuk yang pertama itu kita klik nomor 1 cek saldo. Nah, saldo Anda rupiah 0. Karena kita belum punya saldo, karena ini akun baru, langsung saja kita store saldo atau store tunai. Klik nomor 3. Oke. Nah, berapa jumlah yang kita masukkan di sini, saldo yang kita masukkan. Contoh misalnya 1 juta. Ini juga langsung ada struk. Soalnya kita sudah monitor tunai, maka struknya itu langsung dibuat secara otomatis. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. Isi struk ini adalah struk transaksi ATM yang berisi ada user, pengguna, jenisnya untuk apa, store tunai atau tarik tunai, jumlah saldo, jumlah yang kita masukkan. Nah, ini jumlah saldo. Di sini ada waktu, tipe data waktu. Nah, jam juga di sini. Oke, untuk struknya langsung muncul. Nah, sekarang kita klik continue. Nah, terus kita coba lagi untuk yang nomor 2. Nah, kita klik nomor 2, kita tarik saldo, tarik tunai. Nah, setelah kita masukkan saldo sebanyak 1 juta, jika pengguna atau user mau menariknya, bisa kita tarik lewat menu nomor 2, tarik saldo atau tarik tunai. Contoh misalnya kita tarik 100. Nah, transaksi berhasil. Oke. Kita bisa melihat struknya itu di sini. Nah, di sini langsung muncul struknya, struk transaksi ATM. Di sini sama kayak tadi, cuma membedakan ini jenis tarik tunai. Kalau tadi itu kan store tunai, kalau yang ini tarik tunai. Di sini ada nama user, jenis tarik tunai, jumlah yang kita tarik tadi 100, dan ini sisa saldo. Nah, 900, nah 99 ini sisa saldo, ini waktunya juga. Waktu yang pas kita tarik itu. Nah, di bagian sini juga ada akun yang kita buat tadi, atau username yang kita masukkan tadi pas daftar akun itu. Di sini yang ini username-nya, nah yang ini username, terus yang angka ini adalah password yang sudah kita masukkan tadi. Sebenarnya bisa kita lihat juga lewat file di sini. Nah, di folder ini langsung muncul misalnya contohnya akun. Nah, akun yang kita buat tadi, username, ini username-nya, sama password yang sudah kita masukkan tadi, yang sudah kita buat. Dan ini untuk struknya. Nah, struknya tanggal 31 Desember 3/27/2025. Ini struk untuk store tunai, yang kita store tadi kan 1 juta, saldo 1 juta. Nah, selanjutnya kita lihat untuk struk tarik tunai. Nah, di sini untuk tarik tunainya, di sini ada nama user, tarik tunai, jumlah yang kita tarik, sisa saldo, sama waktu. Oke. Selanjutnya kita coba untuk memilih menu yang nomor 4. Setelah kita cek saldo, tarik tunai, store tunai, di sini terakhirnya itu ada menu logout. Kita tekan nomor 4. Enter. Nah, kita akan kembali di menu awal tempat kita daftar akun, login, atau keluar. Nah, selesai. Sekian, terima kasih.